Dan pemirsa, di saat pengendara-pengendara arogan yang rame viral di media sosial ya, menggunakan sirene dan strobo, rotator ilegal di jalan raya. Menariknya nih pemirsa, rombongan pengawalan Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya memang berhak menggunakan sirene malah tidak menggunakannya. Jadi sejak sebelum jadi presiden pun memang iring-iringan pengawalan Presiden Prabowo ini jarang menggunakan suara sirene totot wuk wuk. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebuah contoh positif dari Presiden Prabowo. Tapi kasus di Pontianak, Kalimantan Barat ini malah bertolak belakang dengan pengawalan Presiden Prabowo, pemirsa. Diduga berselisih dengan pengemudi ojek online di jalan raya, seorang anggota TNI main tangan hingga membuat pengemudi ojek online patah tulang hidungnya. Video ini viral di media sosial. Kita bisa lihat ya, pengemudi ojol dengan seragamnya terlibat cekcok dengan pengemudi mobil yang informasinya adalah oknum anggota TNI di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga video ini tetap viral sehingga ada solusi dan juga tindak lanjutnya ya. Dan dari video ini kemudian berlanjut, ada penganiayaan terhadap pengemudi ojek online yang mengakibatkan korban menderita patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojol melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Para pengemudi ojol juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian. Insiden ini pun direspon Wakapendam 12 Tanjung Pura, Letkol Infantri Agung W. Palupi yang segera menyampaikan permintaan maaf dari mereka, dari stafnya ya, anggotanya, atas tindakan yang dilakukan anak buahnya, dan berjanji jika kasus ini akan ditindaklanjuti serta pelaku akan disidang melalui persidangan militer. Jadi kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya, ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini.
Ya pemirsa, tidak ada pintu untuk arogansi ya. Tidak hanya di Pontianak, warga NTB juga heboh dengan viralnya video Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz. Kali ini melempar gagang mikrofon. Sikap Zamroni Aziz selaku pejabat publik dinilai netizen arogan. Ini video yang viral pemirsa 28 detik. Jadi kita lihat ini Kakanwil Menak wilayah NTB jalan mengambil mikrofon, tiba-tiba melemparnya. Lalu berjabat tangan. Ini melantik Kakan Menak Kabupaten Dompu. Tapi belum jelas kenapa Kakanwil Zamroni Aziz melakukan hal itu. Netizen mengecam sikap seperti itu, dianggap arogan apapun alasannya ya. Dan setelah video ini viral, Zamroni Aziz langsung klarifikasi bahwa video itu sudah dipotong atau diedit. Meski begitu ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Secara pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Masih tentang hal serupa pemirsa. Berikutnya ini PDI Perjuangan mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena sempat berucap ingin merampok uang negara. Diduga video sengaja disebar wanita selingkuhannya karena kecewa tidak kunjung dinikahi. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diterangkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Kita habiskan aja biar negara ini